SMP Islam Terpadu Robbani Ogan Ilir merupakan salah satu sekolah Islam terpadu yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. SMP Terobani baru beroperasi pada Juli 2022 dan baru memiliki satu rombongan belajar dengan jumlah siswa 7 orang. Bun, matahari warna apa, Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Wulandari SPD, Kepala SMP Islam Terpadu Robbani Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Menjadi kepala sekolah artinya kita menjadi seorang pemimpin untuk menjalankan visi misi sekolah dan juga segala kegiatan operasional yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Proses memimpin sekolah yang baru beroperasi tentunya akan menemui banyak hal di sana sini. Latar belakang sekolah yang serba baru, mulai dari siswa, gedung, dan tidak terkecuali pada guru-guru yang mengajar pun juga baru. Guru-guru baru dengan latar belakang pendidikan dan pemahaman yang berbeda terkait proses pembelajaran menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam menjalankan proses kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi. Masalah lainnya adalah belum adanya kegiatan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP di sekolah. Kemudian, pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi masih sangat rendah, sehingga pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas pun belum optimal. Pekan diskusi guru menjadi salah satu wadah yang saya rasa dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan program ini, kepala sekolah menemui beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah bagaimana kepala sekolah dapat merubah mindset guru terhadap pentingnya pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Sedangkan mindset adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Tantangan yang kedua adalah sulitnya menumbuhkan kesadaran untuk terus belajar dan mengupgrade diri agar menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Jika guru sudah memiliki mindset bahwa betapa pentingnya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dan sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan hal tersebut, maka kepala sekolah tidak perlu khawatir lagi terhadap penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya. Tantangan yang terakhir adalah masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk mendukung terlaksananya pembelajaran secara efektif. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kepala sekolah membuat beberapa langkah agar tujuan yang diinginkan dari kegiatan pekan diskusi guru seperti di atas dapat dicapai. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat perencanaan. Kepala sekolah melibatkan semua guru dalam membuat perencanaan pelaksanaan program pekan diskusi guru. Kegiatan perencanaan ini membahas waktu pelaksanaan program, durasi pelaksanaan program, dan urutan dalam aktivitas program. Guru diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran terkait penentuan jadwal dan juga aktivitas tambahan yang akan dilaksanakan pada saat pekan diskusi guru selain yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Langkah kedua adalah kepala sekolah melaksanakan dan memimpin kegiatan pekan diskusi guru secara rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Bunda-Bunda dan Ustadz kita berkumpul lagi dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan pekan diskusi guru yang kita laksanakan setiap pekan. Marilah kita buka kegiatan pekan diskusi guru hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat pelaksanaannya, kepala sekolah memberikan arahan dan motivasi di awal sebagai pembuka. Arahan atau pemberian informasi berisi materi terkait proses pembelajaran termasuk tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kan kalau kita belajar itu kan ada kurikulum, ada capaian pembelajaran, ada tujuan, ada indikator, ada asesmen. Asesmen itu penilaian. Kemudian dilanjutkan dengan guru melaporkan proses pembelajaran selama 1 pekan yang telah berlangsung sebelumnya. Mungkin bisa dimulai dengan apakah Bunda dan Ustadz ada kendala pembelajaran selama 1 minggu ke belakang atau Guru diberikan kesempatan untuk melaporkan apa saja kendala atau permasalahan bahkan kebutuhan yang diperlukan di dalam kelasnya. Ingin bertanya ya,
bagaimana atau metode apakah yang cocok digunakan untuk mapel IPS ini ya, karena kelihatannya anak itu nggak termotivasi buat belajar, semangatnya kurang, kurang interaksi. Guru juga dapat memberikan masukan dan saran untuk guru lainnya. Mungkin ini ya Bun ya, ini sebenarnya tergantung di tema pembelajaran. Jadi saya melihat di kelas 7 itu mereka tuh suka kayak bermain, hiburan dulu di awal. Jadi saya ajak mereka keluar untuk bermain. Setiap media yang diterapkan pada tiap materi itu berbeda. Contohnya kayak misalkan materi perubahan kimia, perubahan fisika itu lebih tepatnya diterapkan secara praktik. Kepala sekolah dalam hal ini berperan memimpin jalannya diskusi antar guru. Setelah guru memberikan laporan masing-masing dan juga saling berbagi informasi dan saran, kepala sekolah kemudian berperan memberikan pandangan, masukan, juga menyimpulkan dan mengambil keputusan terhadap inti pokok diskusi. Selain memberikan arahan dan motivasi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, kepala sekolah juga berusaha untuk membagikan bentuk-bentuk pembelajaran berdiferensiasi hasil observasi pribadi kepada guru agar dapat dicontoh dan diterapkan. Hal ini dilakukan agar guru dapat memahami proses pembelajaran berdiferensiasi dari contoh-contoh nyata yang telah dilakukan oleh guru di sekolah lainnya. Jadi ya ini benar-benar ya, jadi dia ada pakai quizzes dia di sini. Oh kan di guru bahasa Inggris. Langkah ketiga, memberikan teladan dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Memberikan teladan adalah cara terbaik dalam memberikan pemahaman kepada seseorang. Sebagai kepala sekolah, saya juga mengajar di dalam kelas. Saya berusaha untuk memberikan contoh kepada para guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ajar. Nah, 1, 2, 3. Ta'dilu bainan naini shadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Adanya pengarahan terkait pembelajaran berdiferensiasi dan contohnya yang dilakukan secara rutin oleh kepala sekolah akan membuat guru sedikit demi sedikit memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Motivasi dan teladan yang diberikan juga akan menumbuhkan kesadaran para guru untuk berusaha melakukan hal yang sama di kelasnya. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga memfasilitasi kebutuhan alat dan bahan untuk mendukung proses pembelajaran yang akan dilakukan. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi terkait hasil diskusi di kegiatan pekan diskusi guru sebelumnya. Apakah saran sudah dilaksanakan? Apakah ada perubahan proses dan respon siswa di dalam kelas? Apakah ada temuan masalah dan kendala lainnya? Hal ini dilakukan secara rutin oleh kepala sekolah dalam kegiatan pekan diskusi guru. Dengan begitu, kepala sekolah bahkan setiap guru dapat menilai sendiri bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolah sudah berjalan dengan efektif atau tidak. Setelah dilakukan kegiatan pekan diskusi guru, terlihat bahwa semakin lama mindset guru semakin terbuka terkait bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Tingkat kesadaran guru akan pentingnya membuat proses pembelajaran yang mengakomodir seluruh siswa untuk belajar juga semakin terlihat. Karena hal ini juga sangat perlu dilaksanakan mengingat moto SMP IT Robani adalah Every Child is Unique, bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan begitu, guru akan sadar bahwa pembelajaran di dalam kelas tidak dapat dilakukan dengan hanya berfokus pada satu cara saja, namun harus dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda agar keunikan yang dimiliki oleh setiap anak dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kondisi sekolah yang berbeda-beda tentunya memerlukan langkah dan juga program yang berbeda pula untuk memimpin sekolah tersebut dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah secara optimal. Program yang sudah kami laksanakan di sekolah kami belum tentu menjadi program yang baik dan bisa cocok dilaksanakan di sekolah lainnya. Tidak menuntut kemungkinan program ini dapat menjadi jalan pembuka bagi kepala sekolah untuk menjalankan kepemimpinan dalam mendukung proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Harapannya, semoga program ini dapat diterima dan juga dapat bermanfaat untuk rekan kepala sekolah dimanapun berada.